Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sobria, NIM 191130-124, kelas SD, mata kuliah Hukum Perbankan di Indonesia. Dosen pengampu Bapak Dosen Rezki Meta Setiadi, SE MAK. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang kejahatan dalam perbankan dalam rangka ujian akhir mata kuliah Hukum Perbankan di Indonesia dengan sumber buku Profesor Dr. Haji Zainal Asikin, SHSU. Yang pertama, kejahatan ekonomi. Dalam suatu tulisan yang dibuat oleh Direktorat Pelatihan Bi Sukai dan Pusat Pajak New Delhi tahun 1986, ditegaskan tentang kejahatan komersial. Kejahatan komersial adalah kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan ekonomi, perdagangan, dan juga keuangan. Dapat juga disebut dengan kejahatan ekonomi, kejahatan yang terorganisir, dan juga kejahatan kerah putih. Secara garis besar, kejahatan komersial dapat dibagi menjadi 6 kategori, yaitu yang pertama, penyimpangan perbankan yaitu penipuan uang muka, pemalsuan LC, dan juga lain-lain. Yang kedua yaitu penyimpangan perdagangan, yaitu kepailitan, kejahatan perdagangan, rekening palsu, dan juga lain-lain. Dan yang ketiga, penyimpangan yang berkaitan dengan investasi surat menyurat yang berharga. Dan yang keempat dan yang kelima, penyimpangan perusahaan. Dan yang keenam yaitu penyimpangan lainnya seperti kejahatan komputer dan juga kejahatan asuransi. Ada pula macam-macam jenis kejahatan ekonomi. Yang pertama, kejahatan di bidang perbankan, dan yang kedua kejahatan di bidang perdagangan, dan yang ketiga kejahatan di bidang investasi, dan yang keempat kejahatan di bidang perusahaan dan juga lain-lainnya. Adapun kejahatan perbankan, pada akhir-akhir ini timbul modus operasi kejahatan perbankan digunakan sarana canggih berupa komputer, digital, dan lain-lainnya. Di sini beberapa jenis komputer fraud, yaitu yang pertama, komputer input fraud, yaitu memasukkan program palsu ke dalam database untuk keuntungan pihak ketiga. Dan yang kedua itu ada komputer output fraud, yaitu memanipulasi pengubahan dan merusak hasil output komputer dengan menekan tombol repeat yang menghabiskan biaya pengeluaran suatu barang, bisa suatu dengan keinginan pelaku. Dan yang ketiga, adapun penyadapan data pada waktu transmisi atau pengiriman data ke komputer. Ada pula upaya penanggulangan kejahatan ekonomi. Di sini upaya penanggulangan kejahatan ekonomi yang pertama itu penyebarluasan informasi tentang masalah kejahatan ekonomi. Jadi menyebarluas informasi tersebut tentang kejahatan ekonomi agar masyarakat yakin bahwa para pelaku benar-benar diusutkan dan dihukum secara hukum yang berlaku. Adapun yang selanjutnya itu meningkatkan kerjasama secara nasional maupun internasional. Jadi upaya penanggulangan kejahatan ekonomi itu sangatlah berpengaruh untuk masyarakat di sekitar kita. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi kejahatan di perbankan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.